Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam materi perkuliahan hukum pidana pertemuan ke-8. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai subjek tindak pidana. Mengenai subjek tindak pidana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi subjek tindak pidana, manusia dan korporasi merupakan unsur tindak pidana karena manusia dan korporasi merupakan pihak yang dapat disangkakan. Selanjutnya dapat dipidana dalam perkara pidana hanya tindakan berbuat dan tidak berbuat yang dilakukan oleh manusia atau korporasi yang dapat dipidana. Manusia dan korporasi adalah subjek tindak pidana. Menurut Remeling, dalam arti tertentu, subjek hukum pidana, manusia atau korporasi merupakan salah satu unsur tindak pidana. Masuk ke salah satu subjek tindak pidana, yaitu manusia atau orang. Jadi walaupun fokus hukum pidana adalah tindakan atau det strafrecht, bukan kualifikasi dari pelakunya atau manusia secara individu atau berbahaya atau tidaknya individu tersebut, tindakannya individu tersebut, namun manusia adalah subjek hukum pidana yang merupakan juga salah satu unsur dari tindak pidana. Manusia atau orang sebagai subjek pidana dapat diketahui dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Jadi sering kita temui. Jadi setiap rumusan tindak pidana dimulai dari hits dia, yang berarti barang siapa. Dari pasal-pasal yang ada di KUHP jelas mengenai larangan maupun kejahatan itu pasti dimulai dari barang siapa tidak melakukan, barang siapa telah melakukan, dan sebagainya seperti itu. Selain itu ada pula istilah pegawai negeri, tabib, seorang ibu, saudagar, dan panglima tentara. Itu juga ada dalam KUH pidana. Perbuatan aktif dan pasif manusia dalam hukum pidana. Contoh perbuatan manusia yang diancam pidana yang berupa tindakan aktif adalah pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Jadi memang secara nyata dan aktif perilaku atau perbuatannya memang merupakan perbuatan aktif pidana. Perbuatan pasif dapat dilihat dari bunyi pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Misalnya kalian bisa baca di pasal tersebut, jadi ada seorang yang membutuhkan pertolongan tetapi kalian tidak menolongnya, itu juga masuk sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan itu sifatnya pasif. Perbuatan manusia yang dipidana karena tindak pidana, yang pertama jelas ada niatnya, yang kedua permulaan pelaksanaan, dan ketiga adalah pelaksanaan perbuatan tersebut harus selesai. Apabila dia belum selesai, itu masih masa perencanaan. Manakala perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena niat dari pembuat, maka sesuai dengan pasal 53 KUHP pelaku dapat didakwa melakukan percobaan kejahatan. Seperti itu ketentuan yang ada di dalam KUHP. Subjek tindak pidana berupa korporasi. Nah, ini cukup menarik. Jadi korporasi dimasukkan juga sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, sebagaimana halnya dalam hukum perdata dan hukum administrasi yang melihat bahwa manusia bertindak dalam atau melalui korporasi sesuai tindakan secara nyata sesuai individu atau secara korporasi. Korporasi di sini jelas dia merupakan badan hukum atau salah satu subjek hukum. Subjek hukum pidana berupa korporasi telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia pertama kali dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi atau UU TPE. Korporasi sebagai subjek hukum dikenal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Banyak sekali pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Selanjutnya masuk ke bagaimana cara agar sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Korporasi dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum pidana berdasarkan berbagai teori. Di antaranya adalah vicarious liability atau doktrin pertanggungjawaban pribadi. Ilustrasinya bisa saja jadi itu berlaku bagi seorang yang dia itu melakukan sebuah perbuatan mengatasnamakan korporasi. Jadi bukan korporasinya yang memang dia melakukan perbuatan melalui korporasi, tapi ketika dia dalam pertanggungjawabannya itu sampai pada diri sendiri atau individu, seperti itu. Atau identification teori, doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Jadi menentukan bahwa perbuatan atau kesalahan itu diukur dari yang dilakukan oleh pejabat senior didefinisikan sebagai kejahatan korporasi. Teori ini disebut pula teori alter ego atau teori organ. Dalam arti sempit, di Inggris hanya pejabat senior yang bisa dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan siapakah yang dimaksud dengan seorang senior officer yang dapat dipertanggungjawabkan, maka termasuk di dalamnya adalah dewan direktur, direktur pelaksana, pejabat-pejabat tinggi, dan yang lain-lain yang saya garis bawahi di sini jelas siapa yang bisa yang mempertanggungjawabkan tindak pidana adalah pimpinan atau pejabat senior. Selanjutnya adalah strict liability atau doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini tidak perlu melihat adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban. Yang penting unsur-unsur tindak pidana sudah dipenuhi. Korporasi sebagai pelaku sudah dapat dituntut. Doktrin ini dipergunakan dalam kasus-kasus pelanggaran izin, pemalsuan makanan atau obat-obatan, tidak melaporkan terjadinya perilaku menyimpang terhadap anak. Seperti kasus-kasus ringan biasanya terkait dengan pelanggaran atau penggelapan terhadap kesejahteraan atau kepentingan publik. Yang terakhir adalah realistic theory atau doktrin pertanggungjawaban utuh kepada korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan pendekatan yang realistik. Korporasi adalah korporasi itu sendiri, bukan kumpulan individu yang ada di dalamnya. Berdasarkan teori ini, sebuah korporasi bertanggung jawab apabila perbuatan tersebut dianggap telah terjadi dalam tanggung jawab korporasi jika satu atau lebih hal terkait yang terjadi, misalnya melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dikaitkan dengan korporasi. Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi terkait bisnisnya. Tindakan tersebut berhubungan dengan manajemen korporasi atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga korporasi, memang diaturannya tidak sesuai dengan atau melanggar perbuatan pidana. Korporasi harusnya dapat mengontrol dilakukan perbuatan tersebut dan dilihat pula apakah perbuatan tersebut berhubungan dengan hal yang telah terjadi. Baik, yang terakhir dari beberapa teori tersebut dapat dilihat adanya dua pendekatan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi, yaitu pemikiran konvensional yang melihat bahwa korporasi tersebut tidak lain adalah sekumpulan individu. Itu berlaku bagi teori yang pertama dan kedua, atau istilahnya corporate are nothing more than collective individual, sehingga masih melihat pada kesalahan individu dalam korporasi yang menyebabkan korporasi dipertanggungjawabkan, sedangkan pemikiran yang lain melihat pertanggungjawaban korporasi dilihat dari korporasi itu sendiri secara utuh korporasinya. Itu berlaku untuk teori yang ketiga dan keempat, atau corporation as corporation. Jadi korporasi ya korporasi, bukan, walaupun memang nanti yang dihukum adalah orang-orangnya,
atau istilahnya ada manajerial yang buruk yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana sehingga itu merupakan bentuk perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan utuh terhadap korporasi itu sendiri. Itu saja materi pada kesempatan kali ini. Harapannya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Selain itu juga teman-teman jangan pernah menelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman bisa mencari informasi atau membaca melalui media cetak, buku-buku literatur terkait hukum pidana, khususnya subjek hukum pidana, atau media elektronik yang banyak tersedia di platform-platform website yang saat ini banyak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.